Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku semua dengan Bapak pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 ya. Bapak ucapkan terima kasih juga untuk kelas 5 ya, yang kemarin mengerjakan ulangan secara online. Ya, Bapak apresiasi kalian ya mengerjakan online walaupun banyak pertanyaan. Alhamdulillah ya, kalian banyak yang mengerjakan dari kelas 1 sampai kelas 6 juga ya. Untuk kelas 5 Bapak ucapkan terima kasih ya. Pada minggu-minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang Rasul ya, sifat-sifat wajib Rasul. Rasul itu apa? Rasul adalah utusan Allah ya, yang diutus menjadi khalifah atau pemimpin ya. Dan sifat-sifat wajib Rasul ada berapa? 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Dan itu sudah dicatat ya oleh kalian semua. Bagi yang belum mencatat silakan cari ya sifat-sifat wajib Rasul. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang ulul azmi. Ya, ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Jawaban pertanyaan tersebut di atas. Ulul azmi terdiri dari dua kata. Ulul azmi, ulul itu artinya mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh. Nah, jadi ulul azmi itu memiliki teguh, tekad yang teguh. Ya. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan. Kalau disebut Rasulul Azmi, maka artinya ulul azmi Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasulul Azmi memiliki keteguhan tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat luas, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu memiliki keteguhan, ketabahan, kesabaran yang sangat kuat ya, karena cobaan yang diberikan Allah kepada Rasul itu sangat berat ya. Oke, siapa saja Rasulul Azmi? Hanya ada 5 ya. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam ya. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Rasulul Azmi ada 5 ya. Kita mulai dari yang pertama nih. Rasulul Azmi yang pertama Nabi Nuh. Nah, Bapak singkat nih, biasanya untuk mempermudah, ulul azmi itu ada 5, Bapak singkat menjadi NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ya, Pak menyingkatnya menjadi NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Jadi semua nabi itu ya, kakek-kakek buyutnya itu semuanya ke Nabi Adam, termasuk Nabi Muhammad ya. Semuanya nyambung kepada Nabi Adam karena Nabi Adam adalah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah ya. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah. Nah, yang harus kalian ingat ketika Nabi Nuh ini ada peristiwa yang sangat penting, yaitu tentang banjir bandang ya, dan
anaknya yang bernama Kan'an ya terseret oleh banjir bandang karena tidak mau mengikuti ajaran Allah yang disebarkan oleh Nabi Nuh. Yang kedua, nih langsung Nabi Adam alaihissalam, anak Azar, tukang pembuat kayu patung-patung untuk dijadikan sesembah Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu ayahnya itu tukang mahat patung, membuat patung-patung. Untuk apa? Untuk disembah. Ya, tapi Nabi Ibrahim tidak mengikuti. Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus diingat, Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Ibrahim, ya, mukjizat Nabi Ibrahim itu ketika dibakar tidak hangus, ya. Dan Nabi Ibrahim itu hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik dan kufur karena menyembah berhala-berhala atau patung-patung, ya. Patungnya udah cuma satu, tapi banyak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup pada masa Raja Namrud. Ya. Mujizatnya apa? Salah satunya yaitu dibakar tidak hangus. Yang ketiga selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa ini hidup pada masa Raja Fir'aun. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Salah satunya yaitu membelah lautan dengan tongkatnya. Ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, ya, mentok nih di pantai. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan dan akhirnya lautan itu terbelah menjadi dua. Nabi Musa lewat, dikejar terus sampai pasukan Firaun. Setelah Nabi Musa sudah sampai darat, ternyata lautan itu tertutup kembali. Akhirnya Firaun dan tentaranya juga mati semua. Ya, sampai hari ini masih ada Fir'aun ya dimuseumkan di Arab. Nah, Nabi Musa juga ini punya saudara ya namanya Nabi Harun alaihissalam. Ya, ingat mujizatnya tongkat membelah lautan sama menjadi ular ya dan hidup pada masa Raja Fir'aun. Yang keempat yaitu Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah beliau dilahirkan dengan perantara ibunya saja. Jadi Nabi Isa itu nggak punya ayah, ya. Ada Nabi yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah. Nah, ini Nabi Isa nih, nggak punya ayah, tapi punya ibu, ya. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Jadi langsung diberikan ruh di perutnya Maryam ini, ya, diberikan ruh Nabi Isa menjadi seorang bayi. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direndahkan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib Mi'raj ketika mau disalib ya oleh tentara ya, yang melawannya. Nabi Isa Mi'raj diangkat oleh Allah ke surga dan sampai saat ini Nabi Isa masih ada di surga. Ternyata yang terbunuh dan yang tertangkap itu yang menyerupai Nabi Isa. Siapa? Yahuza atau yang sering kita sebut Yudas Iskariot ya.
Yahuza aslinya, tapi sering disebutnya Yudas Iskariot ya. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Siapa Yudas? Yudas itu dulunya adalah murid Nabi Isa, tapi dia berkhianat, ya, berkhianat kepada gurunya, berkhianat kepada Nabi Isa. Ketika mengepung rumahnya Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan Yudas ini mukanya disama persiskan seperti mukanya Nabi Isa, sehingga mereka menganggap mereka telah menyalib Nabi Isa. Yang kelima, ulul azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nih punya julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, ya, Al-Amin, orang yang terpercaya. Kenapa orang yang terpercaya? Karena Nabi Muhammad jujur, tabah, sabar, ya, tidak pernah bohong. Nabi Muhammad selalu jujur karena Nabi Muhammad selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Makanya Nabi Muhammad punya julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Oke ya, jadi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, lahirnya Nabi Muhammad itu sebagai khotamul anbiya. Khotamul anbiya itu penutup, ditutup, penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Ya, kalau ada yang mengaku sebagai nabi, bohong. Ya, karena penutup para nabi adalah Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan pembelajaran nanti, ya, tentang sikap terpuji para nabi dan rasulullah ini minggu yang akan datang. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang ulul azmi, ada 5. Ingat ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Oke, terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Sekian dari Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.